Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi tentang etika pasar bebas. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, diantaranya yaitu Nur Khalifah dengan saya sendiri, lalu ada Adelia Elvariani, Khofifa Nur Hayati, Victor Vicky Jeharut, dan Evita Ratnadewi. Untuk pembahasan materi kali ini, yang pertama ada etika pasar bebas, kedua pengertian pasar bebas, ketiga ciri-ciri pasar bebas, keempat keunggulan moral pasar bebas, kelima upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas, keenam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar bebas, dan yang ketujuh dampak dari aktivitas pasar bebas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu etika pasar bebas. Di sini terdapat 7 etika pasar bebas. Yang pertama, tegaknya etika bisnis dan sehat tidaknya iklim bisnis sangat ditentukan oleh sistem sosial politik yang dianut suatu negara. Kedua, demi menjamin bisnis yang baik dan etis, sangat diperlukan sosial politik dan ekonomi yang sesuai, yaitu sosial politik yang menjamin konsekuensi kegiatan bisnis yang baik, etis, dan fair. Yang ketiga, rasanya sia-sia kita mengharapkan suatu bisnis yang baik dan etis kalau tidak ditunjang oleh sistem sosial politik dan ekonomi yang memungkinkan. Yang keempat, betapapun etisnya pelaku ekonomi kalau sistem yang ada melanggengkan praktek-praktek bisnis yang tidak fair seperti monopoli, kolusi, manipulasi, dan nepotisme secara transparan dan arogan. Akan sulit sekali mengharapkan iklim bisnis yang baik dan etis. Yang kelima, supaya bisnis dijalankan secara baik dan etis dibutuhkan perangkat hukum yang baik dan adil. Yang keenam, harus ada aturan main yang fair yang dijiwai oleh etika dan moralitas. Dan yang ketujuh, sistem sosial politik dan ekonomi yang kondusif bagi praktek bisnis yang etis adalah sistem sosial, politik, ekonomi yang paling memungkinkan praktek bisnis yang etis. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Pasar bebas mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ciri-ciri pasar bebas: A. Perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau pembatasan perdagangan yang lain, seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. B. Perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. C. Ketiadaan pasar-pasar atau pemutas beli perdagangan, seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan, isi rumah, atau faktor-faktor produksi. D. Akses bebas ke pasar, tidak adanya batasan atau kemudahan akses yang dapat langsung pada pasarnya, langsung pada konsumen dalam proses penjualannya. E. Akses bebas kepada informasi pasar, konsumen dalam proses membeli produksi dapat meraih informasi secara terbuka dan bebas. F. Kelakupayaan firma-firma mengacaukan pasar melalui kekuatan monopoli atau oligopoli berian pemerintah. G. Pergerakan bebas tenaga kerja antara dan dalam negeri. H. Pergerakan bebas modal antara dan dalam negeri. Keunggulan moral pasar bebas. Yang pertama, pasar bebas adalah sistem ekonomi yang lahir untuk mendobrak sistem ekonomi yang tidak etis dan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan memberi kesempatan berusaha yang sama, bebas, dan fair kepada semua pelaku ekonomi.
Dalam sistem ekonomi pasar bebas, semua pelaku ekonomi dibiarkan bebas menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan keinginannya untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, asalkan dengan syarat tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, pasar mencapai 3 nilai moral. Pertama, pasar mengarahkan penjual dan pembeli untuk melakukan dagang secara adil. Dan yang kedua, pasar memaksimalisasi manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli dengan mengarahkan mereka untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang mereka secara efisien. Dan yang ketiga, pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak penjual dan pembeli atas kebebasan. Dan selanjutnya, upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas. Pertama, pemerintah harus peka terhadap kondisi apapun. Kedua, pemerintah harus bisa melindungi produk dalam negeri. Dan yang ketiga, praktek KKN dan berbagai pungutan liar yang dilakukan pemerintah di semua lapisan harus dibersihkan. Dan yang keempat, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur yang ada dan meningkatkan kualitas diri dari sumber daya manusia agar dapat mendukung industri dalam negeri dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Dan yang kelima, menyerukan kepada masyarakat Indonesia harus mencintai produk lokal ketimbang produk asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar bebas. Yang pertama, kualitas sumber daya alam. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih berupa sumber daya alam murni, sehingga masih dibutuhkan proses pengolahan agar tercipta nilai ekonomis yang lebih besar. Karena SDA murni, jika hanya dijadikan barang ekspor, hanya akan memiliki nilai ekonomi yang rendah. Indonesia memiliki keragaman pemilikan sumber daya alam di masing-masing wilayah daerah, sehingga diperlukan kejelian dalam menetapkan usaha strategis atau produk unggulan di masing-masing wilayah, agar tercipta kondisi kompetisi yang saling menguntungkan karena masing-masing wilayah memproduksi barang yang ekonomis. Yang ke-B, pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK mengandung makna yang tidak terpisahkan. Mempengaruhi keberhasilan pasar bebas karena IMTEK dapat meningkatkan kemampuan faktor produksi, dan apabila berjalan di setiap negara, maka barang industri akan membuktikan saluran ke pasar domestik maupun internasional, terutama pasar bebas. Yang ke-C, prasarana. Penyiapan prasarana merupakan partisipasi pemerintah dalam upaya mendorong lancarnya aktivitas ekonomi, terutama menyangkut pembukaan jalan-jalan ke sentra produksi pasar. Kemudahan akses yang ditunjang oleh ketersediaan jalan dan alat transportasi akan memperlancar industri bahan dan hasil olahan. Yang ke-D, pengendalian terhadap impor luar negeri. Pengendalian terhadap impor barang luar negeri dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat agar membeli barang Indonesia karena akan mendukung laju peningkatan daya saing. Dampak dari aktivitas pasar bebas. Yang pertama, dampak positif terdiri dari A. Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. B. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. C. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan bea lain atas ekspor dan impor. D. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. E. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. F. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Dan yang terakhir, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Dan yang kedua, dampak negatif. A. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. B. Munculnya ketergantungan dengan negara maju. C.
terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Dan yang terakhir, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.